Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini panjenengan semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan waktu, sehingga panjenengan masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah dan amalan. Semoga apa niat yang ada pada diri panjenengan semua dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, menjadikan pahala buat kita semua sebagai bekal kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikut yang setia mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masih akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang keimanan. Iman di antara 6 rukun iman. Rukun iman di dalam agama kita ada 6. Pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 5, iman kepada hari akhir, dan yang ke-6 adalah iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak menciptakan malaikat, namun kita itu hanya diwajibkan untuk mengimani dan mengetahui 10 malaikat saja. 10 malaikat itu diantaranya adalah malaikat Jibril, Mikail, Israel, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib,
Atid, Ma'il, dan Ridwan. Dan peran serta tugas dari masing-masing malaikat tersebut sudah kami sampaikan, termasuk sifat-sifatnya serta perbedaan antara malaikat dengan kita ini sebagai manusia, juga dengan setan, iblis, ya, dan jin. Nah sekarang mari kita sama-sama kita bahas pada rukun iman berikutnya, yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini wajib untuk meyakini kitab Allah. Ini adalah kewajiban bagi kita semua sebagai umat muslim untuk mengimani wahyunya dan menjadikan pedoman hidup di dunia dan bekal keselamatan kita dalam menuju ke akhirat kelak. Meyakini kitab Allah itu tidak cukup diucapkan dalam lisan, namun harus diyakini dalam hati, ya. Diyakini dalam hati dan dibuktikan dengan pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita itu umat Islam diwajibkan untuk percaya bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya sebagai petunjuk serta cahaya bagi kita semua sebagai umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anjala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelum, ya, kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kitab-kitab yang sekiranya wajib kita imani itu apa saja? Secara rinci ada 4 kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu diantaranya yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah,
Dalam ajaran agama kita, agama Islam ini ada 4 kitab suci yang wajib kita imani, dan ajarannya pun harus disampaikan kepada umat untuk menjadi pedoman hidup. Di samping itu, kita pun juga harus meyakini, meyakini lembaran-lembaran wahyu dari Allah yang disebut adalah suhuf, seperti yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, tidak dijilid, dalam arti tidak dibukukan. Tetapi kalau kitab itu sudah dijilid dalam bentuk suatu buku. Suhuf tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umat. Jadi berbeda dengan kitab. Kalau kitab baru disampaikan kepada umat. Karena suhuf hanya ditujukan sebagai pedoman atau tuntunan pribadi bagi para nabi yang menerimanya, dan umumnya berupa zikir, nasihat, dan doa. Lantas apa bedanya antara suhuf dengan kitab? Meskipun keduanya itu merupakan wahyu ilahi, namun memiliki beberapa perbedaan yang mendasar antara suhuf dan kitab. Dalam bentuk suhuf yaitu berbentuk lembaran-lembaran terpisah, tidak dijilid. Kalau kitab yaitu sudah dibendel, sudah dijilid menjadi suatu buku. Kelengkapannya, kalau kitab itu merupakan suatu aturan hukum serta pedoman hidup yang lebih luas, sementara suhuf itu hanya berisi ajaran dasar berupa zikir, nasihat, dan doa singkat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita caranya mengimani kitab-kitab tersebut? Ada 4 langkah utama yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah kita hendaknya meyakini sumbernya. Yang kedua, meyakini kebenarannya. Ketiga, mengamalkan ajarannya. Dan yang keempat adalah menerima tanpa ragu. Meyakini sumbernya, tentunya kita harus percaya dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut merupakan wahyu atau kalam perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan buatan manusia. Meyakini kebenarannya, kita pun harus percaya bahwa semua isi hukum dan kabar yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut adalah benar. Yang ketiga, mengamalkan ajarannya. Bagi umat Nabi Muhammad, pedoman hidup yang wajib kita amalan adalah Al-Quran. Karena apa? Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna dan muhaimin, pemelihara atas kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah menerima tanpa ragu. Jadi kita harus rela dan patuh terhadap seluruh petunjuk yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari seluruh
kitab yang Allah turunkan, Al-Quranul Karim ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ya. Taurat, Zabur, dan Injil pada masanya diturunkan hanya untuk kaum tertentu dan pada masa tertentu pula. Namun Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin, dan berlaku sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan langsung, yaitu menjaga keaslian daripada Al-Quran terhadap perubahan maupun campur tangan manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, banyak mengalami perubahan serta pemutarbalikan bentuk oleh tangan-tangan jahil manusia. Sedangkan Al-Quran adalah selalu terjaga kemurniannya sampai hari kiamat. Nah, kita dengan meyakini kitab Allah, khususnya kita dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran, tentu akan mendapatkan berbagai hikmah. Yang pertama, jelas menjadi pedoman hidup kita. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Tiga, meningkatkan kualitas akhlak kita. Dan yang keempat, tentu akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Menjadi pedoman hidup bahwa Al-Quran memberikan jawaban dari berbagai problematika hidup, ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Bisa mendapatkan ketenangan hati tentunya manakala kita membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah akan mendatangkan ketentraman batin. Meningkatkan kualitas, kita yakini bahwa kitab-kitab suci itu akan bisa membentuk karakter dan akhlak yang mulia sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang keempat adalah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi harus berpegang teguh pada kitab Allah, tentu akan dapat menyelamatkan kita dari kesesatan dan siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab dan suhuf, lembar-lembaran yang berisi nasihat, hikmah, penjelasan tentang syariat dan hukum. Semuanya ini menyeru kepada Islam dan mengajak kepada kita semua sebagai umat manusia jangan sampai terjebak oleh tipu daya dunia, sehingga mengajak untuk mencari pahala untuk akhirat. Kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, semuanya ini memberi kabar gembira bahwa akan muncul nabi di akhir zaman. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Lantas berapa jumlah dan seluruh kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan oleh Allah? Semuanya ada 104. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, yaitu 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syekh, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa. Ini selain Taurat.
Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ada 4, suhuf ada 100, jumlahnya 104. Nah, di antara yang paling masyhur adalah 4 dari kitab tadi, yaitu kitab Taurat yang asli itu dengan bahasa Ibrani, sedangkan Zabur dengan bahasa yang asli bahasa Ibrani, ya, Injil yang asli dengan bahasa Suryani, Al-Quran yang asli dengan bahasa Arab. Al-Quran adalah juga yang paling utama dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain kitab Taurat, Injil dan Al-Quran itu hanya memuat nasihat dan hikmah tanpa menjelaskan adanya yang halal maupun yang haram. Dari ketiga kitab tersebut, di samping berisi nasihat dan hikmah juga terdapat penjelasan tentang syariat dan juga hukum, sebagaimana yang dimuat dalam suhuf Nabi Ibrahim adalah nasihat, antara lain saya sampaikan maknanya saja karena waktu, yang artinya, yang bunyinya, bagi orang yang berakal, selama ia menggunakan akal sehatnya, hendaklah memiliki 4 waktu. 1 waktu untuk bermunajat, yaitu beribadah kepada Tuhannya. 1 waktu untuk muhasabah, introspeksi. 1 waktu untuk merenungkan ciptaan Allah. 1 waktu untuk makan dan minum. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang ada di suhuf Nabi Musa yang bunyinya, aku heran dengan orang yang meyakini adanya kematian namun mereka bergembira. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya api neraka namun mereka tertawa. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya takdir namun mereka berletih-letih. Aku heran dengan orang yang meyakini melihat dunia dan pergulakannya, dia tenang saja dengannya. Aku heran dengan orang yang meyakini adanya perhitungan di akhirat namun mereka tidak beramal. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, Bapak Ibu, telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kalam Allah itu tidak dapat dibayangkan, bukan berupa suara, bukan bahasa, dan bukan pula huruf. Sedangkan kitab-kitab dan suhuf yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu merupakan suatu ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang kekal dan abadi, ya. Yang bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Demikian Al-Quran pun bukanlah karangan dari para malaikat maupun para nabi. Ada Imam Abu Hanifah, salah seorang ulama terkemuka, menegaskan bahwa beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan, ya. Aku beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan. Allah berkalam tidak seperti kalam kita. Kalau kita itu berbicara dengan alat-alat, dengan organ-organ pembicaraan dan huruf-huruf. Adapun Allah tidak dengan alat dan huruf, ya. Ayat ini tentunya menggabungkan pokok-pokok keimanan yang diantaranya adalah iman terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan. Juga dalam ayat ini disebutkan bahwa mengingkari
pokok-pokok keimanan, mengingkari salah satu pokok keimanan sama saja mengingkari iman kepada Allah dan sama saja mengingkari semua pokok-pokok keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala menamakan mengingkari salah satu darinya adalah merupakan suatu kekufuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita beriman ada dua macam dengan kitab-kitab, yaitu secara global dan secara merinci. Kita beriman secara global sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau secara perinci kita pun juga mengimani secara terperinci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana disebutkan secara perinci, maka kita imani hal tersebut juga secara terperinci. Juga ayat-ayat yang menyebutkan tentang isi Taurat yang bunyinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Maka kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia dan ridhonya. Tanda-tandanya tampak di mukanya bahwa mereka bekas sujud. Demikian itulah sifat-sifat yang ada di dalam Taurat maupun Injil. Seperti tanaman yang tumbuh tunasnya. Manakala tanaman itu tumbuh tunas akan memperkuat dari tanaman itu juga akan menjadi besar, juga bisa berdiri kokoh dari pokoknya. Tanaman-tanaman tersebut bisa memberikan kesenangan hati terhadap penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antaranya maka ampunan dan pahala yang besar. Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi merupakan pujian Allah Subhanahu wa taala dalam Taurat yang diturunkan kepada Musa, juga kitab-kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara hal yang kita imani secara terinci dari isi tentang kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, bahwa semua kitab-kitab itu melakukan berisi ajakan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kitab-kitab itu pun juga mencakup pokok-pokok keimanan yang 6. Oleh karenanya dakwah dan ajarannya para nabi itu sama. Jadi di antara perkara yang wajib kita imani yang berkaitan dengan iman terhadap kitab-kitab, yaitu kita meyakini bahwa semua kitab-kitab tersebut adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para rasul telah menyampaikan seluruh isi kitab tersebut dengan sempurna. Apakah itu yang berkait dengan surga, apa itu tentang neraka, apakah itu tentang pembalasan, apakah itu tentang hisab atau perhitungan, maupun tentang adab. Jadi kitab-kitab tersebut semuanya adalah mengandung petunjuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Dan barang siapa yang beriman dengan kitab-kitab tersebut dari para umat yang diturunkan kepada mereka, kitab-kitab tersebut berarti dia telah menang, telah sukses,
telah hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan Al-Quran pun membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran pun bisa menjadi saksi atas kitab-kitab tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita ini beriman kepadanya, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya yaitu Al-Quran. Di samping itu jika kita beriman kepada kitab-kitab sebelum diturunkannya. Dalam hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian itu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari akhir, serta qadar, yaitu takdir yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sangat bijaksana dan menggambarkan segala perbuatan kita di dunia ini. Bijaksana dalam syariatnya, ciptaannya maupun pembalasannya, dan mengatur segala urusan menurut apa dari sifat-sifat Allah, yaitu yang maha bijak. Di antara bentuk kebijaksanaannya adalah Allah tidak menciptakan semuanya ciptaan itu sia-sia, tidak membuat mereka ada di dunia menjadi sesuatu yang batil sehingga tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah dan larangan. Karena itulah pokok keimanan yang agung, prinsip agama yang kuat adalah beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Karena kedatangan kitab itu jelas memberikan suatu kebenaran dan petunjuk, membawa kebenaran dan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat kepada diri kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Jangan kita jadikan Al-Quran yang ada di tempat kita sebagai pajangan, melainkan kita harus rajin mendekati, membuka, membaca, mempelajari arti maknanya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadi hamba yang selalu mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.